Oke, saya udah ngetes pemakaian sehari bersama Poco F6 ya guys. Dan ini adalah hari pertama saya dan saya memiliki beberapa kabar buruk. Mau tahu apa aja, langsung aja simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Bill sini, dan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya di hari pertama menggunakan Poco F6. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas ya guys. Jadi saya udah menggunakan Poco F6 ini selama sehari untuk ngetes tipis-tipis ya guys. Belum ngetes secara performa penuh ya. Dan ada beberapa hal yang saya alami dan ya, ternyata hal-hal yang saya alami itu kurang baik ya kalau saya bandingkan dengan Poco X6 Pro ini guys. Nah, menurut saya Poco X6 Pro itu pada saat saya penggunaan hari pertama itu cukup memuaskan dan saya happy banget. Tapi untuk Poco F6 ini saya agak sedikit kecewa. Nah, masalahnya itu ada 3 hal yang saya dapatkan di hari ini ya guys. Langsung aja kita bahas dari masalah pertama guys. Masalah pertama itu adalah kekepoan saya akan Genshin Impact yang katanya di youtuber sebelah itu katanya agak ada anomali. Jadi dia itu katanya 60 fps tapi kok kalau di mata mereka itu kurang bagus gitu loh. Kurang smooth, kurang lancar. Nah, karena saya kepo banget, akhirnya saya nyobain untuk ngetes ya guys. Dan ya ternyata hasilnya bener sih guys. Pada saat saya coba tes, ternyata entah kenapa ya, meskipun tercatat 55 fps ke atas, tapi mata saya itu melihatnya itu agak sedikit putus-putus. Meskipun dia nggak nge-lag atau nggak ada delay apapun, tapi entah kenapa mata saya itu merasakan bahwa game Genshin Impact yang saya mainkan di Poco F6 ini nggak mulus gitu loh. Nggak 60 fps. Nggak seperti yang saya lihat biasanya kalau main game secara 60 fps gitu ya. Dan saya udah juga bandingkan dengan Poco X6 Pro ini kalau main Genshin Impact. Dan juga ada Poco F5 saya, itu saya coba untuk main Genshin Impact. Dan saya agak kaget sih, memang Poco F5 itu ternyata nggak bisa full 50 fps gitu untuk mainin Genshin Impact ya guys. Bahkan mungkin 36 sampai 40-an gitu ya. Dan meskipun begitu guys, mata saya itu tetap lebih nikmat untuk ngeliatin Poco F5 ini lebih terasa mulus daripada saya ngeliat Genshin Impact-nya di Poco F6 ini. Apalagi kalau di Poco X6 Pro ini guys, ini gila banget sih. Ini mulus 60 fps dan saya bisa lihat bedanya dengan Poco F6 ini. Benar-benar lancar dan juga mulus banget pada waktu main Genshin Impact. Nah, hal ini ya saya berharap ya dalam waktu dekat ini ada sebuah patch atau pembaruan OS di HyperOS yang ada di Poco F6 ini untuk memperbaiki bug tentang grafis yang ada di Genshin Impact ini sih. Saya harap ya secepatnya. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah pada saat saya ngecas Poco F6 ini dengan chargernya yang 90 watt ini guys. Dan ya entah kenapa ya pada saat saya ngecas ini dengan 90 watt itu saya biarkan dan pada saat saya ngecek itu udah 97%. Nah, waktu itu ya udah saya diamkan lagi selama 10 menit guys. Dan ternyata masih tetap 97%. Ya saya berpikir bahwa oh mungkin kalau nanti ke 100%-nya itu agak lama. Ya udah saya tinggalkan, saya tunggu 20 menitan lagi dan saya cek masih 97%. Kok nggak 100% gitu ya? Saya bingung kan, akhirnya saya merasakan bahwa ini pasti ada kesalahan dan saya coba cabut chargernya dari stop kontak dan saya colokkan lagi. Dan setelah itu nggak sampai 1 menit ternyata akhirnya Poco F6 nya bisa mencapai 100%. Nah, saya nggak tahu alasan kenapa bisa stuck di 97%. Apakah ini juga ada bug yang di HyperOS nya ini? Tapi selama ini saya nggak pernah mengalami di Poco X6 Pro dan juga Poco F5 saya sih. Nah, lalu masalah ketiga adalah saya akhirnya nyoba mainkan Honkai Star Rail di Poco F6 ini untuk bandingkan apakah memang sama gitu ya performa grafisnya kalau 60 fps itu dengan Genshin Impact. Apakah
terlihat putus-putus atau mulus, dan ternyata Honkai Star Rail di sini mulus banget dan saya suka gitu ya. Akhirnya saya coba untuk mainkan karena hari ini ada updatean Pure Fiction di Honkai Star Rail ini. Jadi ya saya akhirnya memutuskan untuk bermain Pure Fiction itu sampai tamat ya guys. Nah, pada Pure Fiction keempat itu ternyata tinggal yang phase 2. Akhirnya tiba-tiba entah kenapa kan lama-lamaan saya main dengan rata kanan very high 60 fps, lama-kelamaan Poco F6 saya ini tentu saja menjadi panas guys. Dan setelah panas nggak lama kemudian tiba-tiba game Honkai Star Rail saya itu nge-lag parah. Nah, ya udah saya tungguin, tiba-tiba nggak lama langsung crash dan keluar secara paksa dari game Honkai Star Rail tersebut. Nah, saya kaget banget sih. Lah, baru nyoba mainin 20 menitan lebih, ternyata kok udah crash dan maksa keluar dari game Honkai Star Rail. Padahal pada waktu itu kalau yang Poco X6 Pro saya nyobain main Honkai Star Rail tuh mungkin hari ke-5 atau ke-6 itu baru pernah crash sekali ya guys, dan memaksa keluar dari game tersebut. Nah, ini saya baru nyoba tipis-tipis 20 menitan udah dipaksa crash keluar dari gamenya. Wah, itu saya agak sedikit kaget gitu ya. Saya terus terang agak kecewa sedikit daripada saat saya menggunakan Poco X6 Pro. Jujur pada saat saya menggunakan Poco X6 Pro itu ekspektasi saya itu agak di bawah karena ini kan menggunakan MediaTek Dimensity yang ya kadang-kadang orang itu sering meremehkan ya guys. Nah, di sini sebetulnya Poco F6 ini kan menggunakan Snapdragon 8S generasi ketiga, dimana ya saya memiliki ekspektasi yang sangat tinggi akan Snapdragon ini dan akan Poco F6 ini. Ternyata ekspektasi saya itu terlalu tinggi dan ya akhirnya banyak crash dan banyak bug yang terjadi di hari pertama saya menggunakan Poco F6 ini guys. Ya, mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Dan buat kalian yang ada mengalami hal seperti ini, mungkin kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu nantinya saya juga menemukan bug selain ini guys, atau ya bug yang kalian tulis itu, dan ya mungkin kita bisa cari solusinya bersama-sama. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrolin tentang bug apa aja yang baru kalian ketemukan pada saat menggunakan Poco F6 guys. See you guys di video selanjutnya. Wah ya, agak kecewa sih dengan Poco F6 ini. Entah kenapa ya kok banyak bugnya. Padahal Poco F5 itu seingat saya waktu dulu itu nggak ada bugnya sama sekali loh. Waktu awal-awal saya pakai sampai sekarang bahkan. Dan ya Poco X6 Pro ini jadi tambah bagus di mata saya itu guys. Gila sih.